sejahtera, salam sehat, dan salam semangat. Perkenalkan, nama saya Adriana Bangun, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan Masyarakat. Untuk riwayat pendidikan, pada tahun 2009, saya lulus Diploma 3 Kebidanan dari Akademi Kebidanan Sari Mutiara Indonesia. Dan pada tahun 2012, saya lulus Diploma 4 Bidan Pendidik dari Universitas Sumatera Utara. Untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang bidan pendidik, maka pada tahun 2016 saya melanjutkan pendidikan saya untuk mendapatkan Magister Kesehatan Masyarakat dan lulus di tahun 2018 dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Untuk riwayat pekerjaan, pada tahun 2010 saya bekerja di Klinik Kartika Sari, Jalan Pelumpang, Jakarta Utara. Pada tahun 2011 saya bekerja di Rumah Sakit Kereta Api, Jalan Cendana, Kota Medan. Pada tahun 2014 saya bekerja di salah satu yayasan pendidikan kesehatan di Sumatera Utara, yaitu Yayasan Pendidikan Kesehatan Arta Kabanjahe. Dan pada tahun 2019 saya mendapatkan MDN dan menjadi dosen tetap. Saat ini saya menjadi dosen tetap di Akademi Kebidanan Kartika Mitra Husada. Dan untuk saat ini saya dipercaya menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Akademi Kebidanan Kartika Mitra Husada. Untuk riwayat penelitian, pada tahun 2020 saya pernah memenangkan hibah dari Ristek Dikti dengan judul Pengaruh Pemberian Ekstrak Bayam Merah terhadap Peningkatan Kadar Hb Ibu Hamil di Klinik Vina Kota Medan. Hasil penelitian ini sudah saya publikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA. Dan dari hasil penelitian ini juga saya sudah menuliskan satu buku monograf ber-ISBN dengan judul Bayam Merah Sahabat Ibu Hamil, yang juga bisa saya pakai menjadi buku bahan ajar dalam mata kuliah yang saya ampu. Untuk riwayat pengabdian, saya sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Manfaat Bayam Merah bagi Remaja Putri di SMA Masehi Brastagi. Hasil pengabdian ini sudah saya publikasikan di Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat. Untuk riwayat pengajaran, pada saat ini saya mengampu mata kuliah Asuhan Kehamilan dengan kode mata kuliah BMS 01314 dengan bobot SKS 5 SKS dan berada di semester 3. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyulit masa kehamilan serta penanganan awal kegawat daruratan dan rujukan kehamilan. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep, sikap dan keterampilan serta hasil evidence base dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, deteksi dini komplikasi, penanganan awal kegawat daruratan serta pendokumentasiannya. Dengan bahan kajian yang pertama yaitu konsep dasar kehamilan, yang kedua perubahan fisiologis pada kehamilan, yang ketiga kebutuhan dasar pada kehamilan, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, yang kelima asuhan pada kehamilan kunjungan awal dan ulang, yang keenam KIE pada kehamilan sesuai tahap perkembangan, yang ketujuh deteksi dini resiko tinggi pada kehamilan serta penanganan awal kegawat daruratan dan rujukan pada kehamilan, yang kedelapan dokumentasi asuhan pada kehamilan. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan yang saya berikan, yang pertama untuk delivery, bagaimana saya menyampaikan bahan perkuliahan saya memberikan FPS terlebih dahulu sebelum perkuliahan dilakukan. Dan saya juga melakukan kontrak perkuliahan, yaitu 16 kali pertemuan sudah termasuk UAS dan UTS. Selama proses belajar mengajar di dalam kelas,
Saya juga berusaha menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi saya dan mahasiswa agar terjalin proses pembelajaran yang menyenangkan dan dua arah. Metode pembelajaran yang saya berikan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan terstruktur, belajar mandiri, dan tutorial. Kriteria atau indikator pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian anemia, jenis anemia dalam kehamilan, tanda dan gejala anemia, dampak anemia pada ibu dan janin, cara pencegahan anemia, serta manfaat bayam merah bagi ibu hamil. Untuk interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas dalam proses belajar mengajar dapat dilihat dalam video pembelajaran. Untuk asesmen, saya membagikan tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 50%. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video pembelajaran di dalam kelas yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ajarkan. Selamat menyaksikan. Calon generasi bangsa, ya kan? Nah, sebelum masuk ke dalam materi, seperti biasa saya mau tanya dulu, ada nggak ya dari kita yang sudah membaca tentang apa kira-kira materi kita pada pagi hari ini? Ya, kamu Rosa. Yaitu menjelaskan tentang penyulitan pada masa kehamilan serta penanganan pada gawat daruratan serta rujukan hamil. Ya, berarti pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penyulit. Kira-kira apa sih penyulit yang terdapat pada kehamilan? Apa penanganannya? Apa asuhan kegawat daruratannya? Nah, itu materi secara besarnya. Pada pagi hari ini kita akan mengupas tentang penyulit-penyulit pada kehamilan. Salah satunya adalah anemia pada ibu hamil. Nah, aku boleh lihat di slide yang sudah ada di depan. Di depan dia katakan adalah anemia pada ibu hamil. Seperti yang sudah dikatakan oleh teman kamu si Fitri ya, maka kita akan membahas beberapa hal tentang anemia pada ibu hamil. Salah satunya adalah definisi anemia. Ya, sebelum masuk ke dalam slide dan sebelum kita baca apa sih itu definisi anemia, kira-kira kalau kamu mendengarkan nih kata anemia, apa yang terpikir oleh kamu? Siapa yang bisa anemia? Oh, saya mikir ini Bu, gitu kira-kira. Saya Bu. Kamu Eta. Anemia itu identik dengan kekurangan darah. Kekurangan darah. Jadi kalau dengar ada pasien di rumah sakit atau di PMB anemia, berarti dia kekurangan darah, betul ya. Apalagi masih banyak ini tentang anemia. Apa kira-kira yang terpikir olehmu? Ya, kamu Citra. Saya anemia itu kondisi di mana kita kekurangan besi dan mudah merasa lelah. Kekurangan zat besi, mudah merasa lelah, betul ya. Jadi kalau dengar kata anemia sudah pasti terpikir orang kita, sel darah merah, kadar KB, berarti dia lemas, berarti dia pucat, berarti dia lunglai, itulah yang terpikir oleh kita, iya kan? Nah, kalau begitu kita cari apa itu definisi anemia. Kamu bisa lihat di slide bahwa katanya adalah anemia pada ibu hamil di mana kondisi sel darah merah menurun. Ya, seperti yang sudah dikatakan oleh temanmu, kondisi sel darah merah menurun atau menurunnya hemoglobin sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin menjadi berkurang selama kehamilan. Berarti berbahaya dong ya kalau seorang ibu hamil itu Kenapa Bu kok berbahaya? Karena tidak ada yang mengangkut oksigen. Ternyata sel darah merah, kadar Hb itu fungsinya mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh. Ya, kalau kita naik angkot di depan, kita stop angkotnya, yang mengangkut kita berarti angkot. Nah, ini yang mengangkut zat-zat gizi di dalam tubuh agar sampai semua ke seluruh tubuh itu adalah sel darah merah. Jadi sel darah merah tidak boleh kurang. Nah, gitu ya. Jadi kenapa rupanya kok anemia itu tidak bisa terjadi oleh ibu hamil, tidak bisa terjadi kepada seorang ibu hamil? Karena kalau ibu hamil
Kalau ibu hamil anemia berarti yang mengandung zat-zat besi tidak ada. Itu ya. Jadi definisi dari anemia itu berarti ada sel darah merah, ada hemoglobin, ada kata kunci daya angkut oksigen. Nah, di bawahnya dia katakan bahwa anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar Hb di bawah 11 gram per set. Jadi kalau misalnya seorang ibu hamil datang ke klinik kita atau rumah sakit disuruh periksa oleh dokter obgyn atau kita bidan, hasil labnya dilihat bahwa Hb-nya 10, berarti ibu itu anemia. Karena katanya dikatakan anemia bila kadar Hb di bawah 11 gram. Ya, jadi kalau di bawah 11 gram persen kadar Hb-nya maka ibu itu dikatakan anemia pada trimester 1 dan 3. Pada trimester 2 dikatakan anemia bila kadar Hb di bawah 10,5. Kenapa ya Bu kalau lebih kecil di trimester 2? Ada yang nggak bertanya gitu? Ada ya. Kenapa kadar Hb ibu hamil di TM1 dan TM3 itu di bawah 11 baru dikatakan anemia, sedangkan di TM2 10,5 karena di trimester 2 ibu hamil mengalami kekentalan darah ya itu ya. Kenapa? Lah di trimester kedua kadar ibu hamil 10,5 karena di trimester kedua ibu hamil mengalami kekentalan darah. Nah, kalau ada anemia berarti berhubungan dengan sel darah merah. Sel darah merah. Nah, anemia itu bagi 3, ringan, sedang, dan berat. Dikatakan ringan 9 sampai 10,9, sedang 7 sampai 8,9, berat itu lebih kecil daripada 7 ya. Nah, ini ada beberapa jenis anemia pada ibu hamil. Ya, ada dia anemia zat besi, ada anemia megaloblastik, ada anemia hipoplastik, dan anemia hemolitik. Yang lazim terjadi pada ibu hamil adalah anemia zat besi. Di sana sudah tertulis ya beda-bedanya itu apa? Ya kan? Anemia zat besi, anemia dalam kehamilan yang paling sering. Ya, jadi itu adalah jenis anemia yang paling sering pada ibu hamil. Apa rupanya anemia zat besi? Adalah karena kekurangan masuknya unsur zat besi ke dalam makanan, gangguan reabsorpsi, dan penggunaan terlalu banyaknya zat besi. Artinya apa? Kalau anemia zat besi berarti terjadi defisiensi zat besi. Bisa jadi terlalu banyak zat besinya, bisa jadi kalau anemia zat besi berarti dia defisiensi zat besi. Masuklah ke anemia megaloblastik. Kalau megaloblastik disebabkan karena defisiensi asam folat. Ibu hamil biasanya perlu vitamin zat besi, asam folat, apalagi B12 atau kalsium boleh. Ya, jadi kalau ibu hamil itu kekurangan asam folat, ini beda ya, zat besi beda, asam folat beda. Kalau dia defisiensi zat besi berarti anemia zat besi. Kalau dia defisiensi asam folat berarti anemia megaloblastik ya. Nah, kita masuk ke anemia hipoplastik. Anemia pada wanita hamil yang disebabkan karena sumsum tulang belakang kurang mampu membentuk atau menghasilkan sel-sel darah. Jadi yang salah pada anemia hipoplastik ini adalah sumsum tulangnya. Ya, jadi ketika seseorang itu atau sekarang kita berbicara tentang ibu hamil, ketika ibu hamil itu yang bermasalah adalah sumsum tulangnya, berarti produksi sel darah merahnya yang kurang. Bukan dia kekurangan zat besi. Bukan kekurangan asam folat, tapi yang masalah apa? Mesinnya. Ya, sumsum tulangnya yang bermasalah. Sumsum tulangnya tidak menghasilkan sel darah merah, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah anemia hemolitik. Anemia disebabkan karena penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat, yaitu dengan penyakit malaria. Artinya dia tidak kekurangan zat besi, dia tidak kekurangan asam folat, sumsum tulangnya tidak bermasalah, tetapi
adalah hancur. Karena apa? Karena ada satu penyakit yang sedang dia derita. Apa itu? Malaria. Jadi yang perlu diobati pada penyakit anemia hemolitik apa? Malaria. Kalau malaria terobati, otomatis dia terhindar dari anemia. Gitu ya. Kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil. Yang pertama harus ingat, seorang ibu hamil itu beresiko anemia. Jadi setiap ibu hamil ketika dia menjadi hamil, dia beresiko anemia. Itu kita harus paham. Itu kita harus terapkan dalam diri kita. Oleh karena itu, kalau ada ibu hamil datang ke klinik kita mau periksa, yang dalam pikiran kita apa? Ibu ini beresiko untuk anemia. Biar dia tidak anemia, yang saya lakukan harus ini. Apa itu yang pertama? Pantau umurnya. Berarti ibu hamil tidak boleh terlalu tua atau terlalu muda. Itu mempengaruhi anemia. Kalau dia terlalu muda untuk hamil, kemungkinan besar dia akan anemia. Yang tadinya pun ketika dia menjadi hamil dia akan punya risiko untuk anemia. Umurnya ditambah lagi 17 tahun, berarti risikonya menjadi 2 kali lipat. Gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Kurang mengkonsumsi tablet DP. Berarti ini tadi jenis anemia zat besi. Jadi kalau jenis anemia zat besi, dia kekurangan zat besi, ya kita kasih dia suplemen zat besi. Nah, yang selanjutnya adalah frekuensi dan jarak kelahiran. Frekuensi artinya anaknya terlalu banyak. Nah, terus dia katakan apa? Jarak. Frekuensi itu terlalu banyak, mungkin anaknya sudah 4, 5, 6. Udah gitu jaraknya dekat. Itu akan membuat ibu itu lebih beresiko anemia. Ya, jadi kita penkes ke pasien kita, ibu kalau sudah melahirkan KB dulu sampai reproduksinya kembali seperti sebelum hamil. Jangan hamil lagi dulu. Gitu ya. Kenapa? Karena kita takut untuk kehamilan selanjutnya akan anemia. Oke, yang selanjutnya apa? Kekurangan energi kronis. Ya, jadi seorang wanita atau ibu hamil itu kalau sudah sempat lagi kekurangan energi kronik, berarti sudah pastilah dia anemia. Energi kronik artinya apa? Proteinnya kurang, iya kan? Zat pembangunnya kurang, semuanya kurang karena dia sudah kronik. Oleh karena itu, jika kita ketemu kasus seorang ibu hamil yang KFK, maka sudah pasti dia akan anemia. Nah, jadi kalau dia anemia kita apain? Nanti kita akan pelajari di belakang. Gitu ya. Apalagi faktor yang mempengaruhi infeksi dan penyakit. Misalnya kalau penyakit ya tadi malaria. Infeksi misalnya apa? HIV/AIDS. Jadi kalau ibu hamil yang dengan infeksi, dia akan lebih berisiko untuk terjadi anemia. Ya. Selanjutnya adalah tanda dan gejala. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman kamu tadi ya, bahwa anemia tadi kekurangan darah, turunnya kadar Hb, lemah, itu ada ditulis ya, cepat lelah, lesu, mata berkunang, pusing, gampang pingsan. Jadi kalau kita pun yang masih muda ini sedikit-sedikit gampang pingsan berarti anemia, ya kan? Nah, sesak nafas saat beraktivitas atau berolahraga berat, permukaan kulit dan wajah yang pucat, mual muntah lebih hebat dari hamil muda. Jadi kadang pasien ini datang ke kita kalau mual muntah di trimester 1 itu biasanya masih normal kalau tidak mengganggu aktivitas ya. Tapi kalau dia datang di luar dari trimester 1 dan mual muntahnya itu lebih hebat dari trimester 1, yang kita pikir adalah kemungkinan dia anemia. Ya. Nah, apakah dampak anemia pada ibu dan janin? Ya, jadi pada ibu adalah keguguran, partus prematurus, insersia uteri dan partus lama, ibunya sudah lemah, syok, infeksi intrapartum dan di dalam nifas. Kalau anemia gampang dia infeksi. Ya, kalau sudah infeksi maka akan banyak penyakit yang mendampingi, gitu ya. Kehilangan jumlah besar darah bila terjadi anemia grafis, Hb di bawah 4,
terjadi payah jantung yang bukan saja menyulitkan kehamilan dan persalinan, tetapi juga bisa mati. Jadi kalau ibu itu HB-nya sudah di bawah 4, yang kita wanti bahwa ibu ini pun bisa kehilangan nyawa, gitu ya. Nah, pada janin apa? Terjadi abortus, terjadi kematian intrauterin atau yang sering disebut dengan kematian janin di dalam kandungan atau intrauterin fetal death, ya kan? Apalagi persalinan prematuritas tinggi, berat badan lahir rendah, kelahiran dengan anemia, dapat terjadi cacat bawaan, itu yang tidak kita inginkan ya. Janganlah sempat banyak bayi-bayi calon generasi bangsa yang lahir dengan cacat kalau bisa dihindari. Apalagi bayi mudah mendapat infeksi sampai kematian berencana. Ya, kira-kira itulah dampak yang terjadi bila ibu hamil itu anemia. Makanan mengandung zat besi. Di sampingnya ada dikatakan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Berarti ketika anemia terjadi atau ketika seorang ibu hamil dan kita tidak mau dia anemia, maka berarti kita harus cegahin. Pencegahan yang bisa kita lakukan adalah itu. Yang pertama, ibu kita anjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Ya. Yang kedua apa? Kandungan zat besi dapat diperoleh dari sumber zat besi dari makanan seperti yang tertulis di slide, ada hati, daging, telur, buah, sayur yang mengandung klorofil. Apalagi makanan tersebut hendaknya dimasak tidak terlalu lama agar kandungan besi di dalam makanan tidak berkurang, menjaga kebersihan lingkungan dan pribadi, kontrol penyakit infeksi, asupan zat besi yang dikonsumsi dapat dijaga agar terserap tubuh sebanyak mungkin dengan mengkombinasikan dengan makan vitamin C. Jadi vitamin C ini juga baik ya, membantu penyerapan makanan di dalam tubuh. Mengatur jarak kehamilan atau kelahiran bayi. Makin sering seorang wanita mengalami kehamilan dan melahirkan akan makin banyak kehilangan zat besi dan menjadi semakin anemia. Nah, ibu hamil yang tadi memiliki resiko untuk anemia bisa kita cegah anemianya dengan apa? Dengan menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi. Salah satu makanan yang tinggi zat besinya adalah bayam merah. Ya, jadi bayam merah itu sudah banyak penelitiannya mengatakan bahwa lebih tinggilah zat besi yang terdapat di bayam merah daripada di bayam hijau. Oleh karena itu, kita anjurkanlah kepada ibu hamil untuk rajin mengkonsumsi bayam merah. Ada ibu yang mengatakan bayam merah itu tidak enak. Jadi kita apain? Bisa kita variasikan, misalnya dijadikan jus. Malas ibunya misalnya untuk di sayur bening malas, nggak enak, rasanya nggak enak, bosan, gitu aja, boleh divariasikan. Ya, dijadikan makanan, misalnya dijadikan dicampur dengan agar-agar atau dibuat jadi jus. Kenapa harus bayam merah, Bu? Sebenarnya tidak harus bayam merah, boleh hati, boleh daging, boleh telur. Tetapi kenapa hari ini saya mengangkat tentang bayam merah? Karena yang pertama adalah bayam merah gampang diperoleh. Yang kedua, bayam merah itu harganya ekonomis. Jadi tidak ada lagi alasan oleh seorang ibu hamil yang mengatakan bahwa terlalu mahal, sulit untuk dijangkau. Tidak. Menanam bayam merah di depan rumah pun bisa, sehingga anemia pada ibu hamil dapat dicegah. Bergizi yang ada di dalam bayam merah. Bayam merah atau nama latinnya adalah Amaranthus tricolor. Ya. Nah, inilah kandungan nutrisi per 100 gram. 100 gram itu kurang lebih segenggam bayam merah itu kurang lebih dia mengandung ini. Apa itu? Kalau bayam merah energinya 41,2, proteinnya 22,2, lemaknya 0,8, karbohidrat 6,3, serat 2,2 dan zat besinya 7. Sedangkan bayam hijau zat besinya 3,2. Sehingga lebih baik kita sarankan kepada ibu hamil mengkonsumsi bayam merah.
stop ekstrak bayam merah. Ya, jadi saya sudah lakukan penelitian terhadap beberapa ibu hamil dan memang bayam merah ini mengalami peningkatan kadar HB. Jadi hamil yang tadinya tidak dikonsumsi bayam merah, kita pantau untuk ibu bayam merah selama beberapa hari, kita cek HB-nya memang HB-nya meningkat. Nah, jadi kemarin itu kita buat seperti ini, kita ambil bayam merah, berkata tidak, kita buat dulu nipis, air mateng, es batu, jadi dia kayak jus begitu ya, dikasih madu, kita kasih asam jeruk nipis agar rasanya tidak asin. Ya, jadi itulah yang dikonsumsi ibu hamil setiap hari dalam rentang waktu 2 minggu kemarin itu, dan terbukti bahwa kadar HB itu ya. Jadi ibu hamil itu bisa sehat tanpa mengeluarkan uang yang harus kita lakukan apa? Memberikan edukasi. Mungkin ibu hamilnya nggak tahu. Selama ini ibu nggak tahu bahwa bayam merah itu dapat meningkatkan kadar HB. Kalau dia tahu, dia pasti mau. Ya, jadi masalah dia tidak tahu. Nah, tugas kita lah untuk memberi tahu. Ketika kita menkes, ketika kamu dinas, ketika nanti kamu ditempatkan di desa, nah itu tugas kamu menjadi seorang promosi kesehatan agar ibu hamil ini terhindar dari anemia ya. Oke, sebelum saya tutup dan sebelum kita masuk ke dalam evaluasi, kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, silakan Isa. Ini Bu, saya mau bertanya, ada seorang pasien ibu hamil datang ke PMB dengan keluhan si ibunya merasakan pusing, mata pucat, letih, lesu. Nah, setelah kita lakukan cek HB, ternyata si ibunya itu HB-nya 8 gram %. Nah, sebagai bidan di sana, apa penanganan pertama yang harus kita lakukan? Ya, HB-nya 8 gram %, ya kan? 8% itu seperti materi yang sudah kita terima sebelumnya, maka dia masuk kategori anemia sedang. Berarti kalau anemia sedang, kita yang pertama adalah memberikan zat besi kepada ibu. Berarti kita kasih apa? Tablet Fe. Tablet Fe selama ibu hamil kita kasih berapa tablet? 90 tablet selama kehamilan. Ditambah dengan makanan yang mengandung zat besi yang tinggi. Contohnya apa? Bayam merah. Apalagi misalnya ibu itu nggak mau bayam merah, dia mau beli daging, boleh beli daging. Mau telur, boleh telur. Apa aja. Tapi pada hari ini kebetulan saya menjelaskan tentang bayam merah. Jadi saran saya konsumsi tablet Fe selama kehamilan dan konsumsi makanan yang tinggi zat besi seperti bayam. Itu cukup. Ya, karena dia masih di kategori anemia sedang. Ada lagi? Kalau tidak ada, coba kita lihat evaluasi lagi sebelum kita tutup. Nyonya F berusia 25 tahun bersama suaminya datang memeriksakan kehamilannya ke rumah sakit dan mengaku sudah hamil 8 bulan. Kenaikan berat badan selama kehamilan 5 kg, tekanan darah 110/80, RR-nya 18 kali, HR-nya 78, DDJ normal, TFU 2 jari di atas pusat, kepala belum masuk PAP, pemeriksaan HB 8,0. Ya kan, 8,0, protein urin negatif. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Anemia fisiologis, B. Anemia megaloblastik, C. Anemia hemolitik, D. Anemia ringan, dan E. Anemia sedang. Jawabannya? Siapa yang menjawab A? Yang menjawab B? Yang menjawab E? Yang menjawab E? Oke, kasih tepuk tangan. Ya, jadi saya anggap pertemuan hari ini tentang anemia pada kehamilan, saya anggap kita semua sudah paham dan materi ini sudah kita kuasai sehingga ini bisa kamu aplikasikan di lapangan. Terima kasih untuk partisipasi kita. Selamat siang.